lanjutkan untuk kajian kitab kita ini tentang Minhajul Muslim ini. Kita sudah menyelesaikan adab kemarin terhadap binatang, dan insya Allah hari ini kita lanjut kepada adab bersaudara itu karena Allah, dan cinta ini serta benci juga karena Allah ya. Ini adab kita di dalam bersaudara ya. Jadi kadang-kadang kita ini ada saatnya itu senang dengan keluarga atau dengan saudara, tapi kadang-kadang pun juga kita itu yang benci ya dengan saudara atau keluarga ini. Tapi semuanya didasarkan krono Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab ini. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dari setiap muslim itu tidak cukup hanya dengan ibadah-ibadah makhluk seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini tidak cukup ya. Jadi tidak cukup kita itu merasa dirinya sudah aku wis haji, aku wis zakat, aku tidak cukup ya. Tapi juga dituntut seorang muslim itu ya, untuk bisa mencari ibadah-ibadah ya, selain apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ukuran makhluk, ibadah-ibadah yang wajib ya. Yaitu dikatakan dalam kitab ini ya, tidak dikatakan orang itu iman. Pada setiap seorang muslim itu ya, tidak akan mencintai sesuatu kecuali karena Allah, dan juga tidak membenci sesuatu kecuali karena Allah. Kenapa? Karena kita ini disebutkan di dalam beberapa sabda Rasulullah ya, beliau ngendika antara lain ini dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, man ahabba lillah. Jadi barang siapa yang mencintai, man ahabba lillah, yang mencintai Allah ya, wa abghadha lillah, dan mereka itu membenci karena Allah. Jadi barang siapa yang dia itu cinta kepada sesuatu itu karena Allah, dan membenci sesuatu itu karena Allah, wa a'talillah, dan memberi ya itu juga karena Allah, wa mana'alillahi ya, dan dia itu menolak juga karena Allah, faqad istakmala imana, maka dia telah sempurna imannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesempurnaan iman seseorang itu adalah dilandasi semuanya itu kecintaan ataupun penolakan, kebencian itu harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada disebabkan yang lain ini. Kita benci mamanya kalau ke bocah itu, anak itu nggak senang gitu. Nggak senangnya karena Allah. Kenapa? Karena kalau sholat angel mamanya. Ya, karena sholat itu ukuran bocah ini apik apa orang nih. Sampai kita harus marah, harus membentak, harus nopo. Nah, ini karena memang karena Allah, bukan karena kita tidak suka dengan anak itu, bukan. Karena kita ini jangan sampai kita ini membiarkan anak ini ya dibiarkan untuk dia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci, kita memusuhi, itu harus ada dasar. Dasarnya tidak lain adalah karena Allah. Enggak ada karena aku rasa seneng karo kae mergane ora tau nayaku, ora tau apa ndak. Atau karena mungkin jauh dengan saya dan sebagainya, tidak boleh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini
itu menjadikan orang-orang ini ya, sebagai kawan dekatnya pun juga mestinya krana Allah. Al mukminu ilfun maklubun. Orang mukmin itu menyayangi dan disayangi. Ilfun maklubun. Wala khaira fi man la ya'lamu wala yu'lamu. Dan tidak ada kebaikan kepada seseorang yang dia itu tidak menyayangi dan tidak disayangi. Artinya wong iman itu sendiri, wong iman itu dasarnya adalah kita saling mencintai, saling menolong, ya, saling menyayangi. Tidak boleh kok ono niatan sesama mukmin itu membenci, itu tidak boleh. Walaupun mungkin orang kita itu ora seneng karo sifatnya, ora seneng karo kebiasaannya, tetapi tetap kalau kita itu sesama orang mukmin itu disebutkan ilfun maklufun. Wong mukmin ki onone menyayangi dan disayangi. Itu orang mukmin. Enggak boleh kita ini podo-podo wong mukmin sudah ada dasar benci, itu tidak boleh. Di dalam hadis ini Rasulullah ya mendorong betul ya, kita itu menjadikan orang mukmin itu kawan dekat kita. Ojo malah kawan dekat kita itu orang yang bukan mukmin. Boleh dekat sama bukan mukmin itu boleh, tetapi malah kok kadang-kadang justru kita musuh sama orang mukmin, itu nggak boleh. Nggak boleh. Orang mukmin itu adalah harus ilfun maklubun. Ya. Nabi sampaikan la khaira, tidak dikatakan orang itu baik. Ya. La ya'lamu wa la yu'lamu. Ketika orang itu di dalam seorang mukmin itu tidak ada rasa menyayangi dan tidak ada rasa di dalam hal mengasihi di antara mereka. Ini kan perintah-perintah Nabi, ya, kita itu harus bersaudara. Dalam hadis yang lain, kalau tadi hadis Al-Tabarani dan Hakim disahihkan oleh keduanya, inna haula asy manabira min nurin. Ya. Bahwa inna haula arsy, ya, bahwa sekitar arsy itu, ya, manabira minan nuri, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu tempat mimbar-mimbar yang di situ ada cahaya. Alaiha qaumun libasuhum manurun. Dan atasnya kaum saudara itu libasuhum nurun. Pakaiannya itu adalah juga sebagai cahaya. Wa wujuhum nurun, dan wajahnya saudara itu adalah sebagai nurun. Laisu bi anbiya'a wala syuhada. Ya. Maka juga mereka itu besok, ya, di antara mereka adalah para nabi, ya, para syuhada ini, ya, yang maka mereka itu, ya, adalah orang-orang yang akan mendapatkan cahaya, ya, tempat yang tinggi, ya, pakaian bagi mereka bercahaya, wajahnya pun bercahaya, gitu, ya. Ya'bituhum nabiyyuna wa syuhada, gitu, yaitu para nabi dan para syuhada itu, ya, ingin seperti mereka. Jadi para nabi dan para syuhada itu faqala, ya, mutahabuna fillahi wa mutajalisuna fillahi wa mutazawiruna fillahi. Ya. Jadi para nabi dan para syuhada itu ingin disebut oleh Rasulullah SAW, itu digambarkan dalam satu keterangan hadis ini, ya, ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya. Siapa sih orang-orang yang ditempatkan di suatu tempat mimbar yang penuh cahaya, di atasnya pakaiannya juga penuh cahaya, wajahnya pun juga penuh cahaya, gitu. Ini dikatakan oleh para nabi dan para syuhada. Ini siapa sih mereka itu, ya, di hadapan Allah kok ditempatkan tempat yang tinggi,
diberi pakaian yang bercahaya, ya, lalu juga wajahnya bercahaya. Padahal dia itu bukan para nabi dan bukan para orang-orang syuhada, orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Faqala mutajabuna fillahi, dikatakan ini, ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya Rasulullah, sifhum lana, siapa orang seperti itu? Ya. Sebenarnya sifat mereka itu bagaimana sih? Orang-orang itu yang kok dia itu mendapatkan tempat yang penuh cahaya, pakaiannya juga penuh cahaya, ya, juga wajahnya pun juga penuh cahaya. Ya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, al-mutahabbuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wa mutajalisuna fillah. Mereka itu orang yang duduk-duduk bercengkrama, bercerita, omong-omong itu fillahi, juga karena Allah. Wal mutazawiruna fillahi, dan mereka saling mengunjungi karena Allah. Nah, ini kan gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan nur, cahaya. Orang itu kalau tidak ada benteng pembatas apapun kecuali hanya krono Allah, itu enak ketemu siapapun itu. Ya, jadi ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan saudara itu kalau dia sesama mukmin, sesama orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun latih ini. Karena tidak mudah ini. Karena oleh gambaran di dalam satu hadis ini, orang itu akan mendapatkan di dalam arsy besok itu, dikelilingi arsy itu tempat yang tinggi, yang di situ ada cahaya, sampai para nabi dan para syuhada saja gumun gitu. Ya. Ya, ini hadis sahih ini. Ya. Mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW, karena kenapa kok para nabi dan syuhada itu bertanya kepada Rasulullah? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu khatamul anbiya, penutup para nabi. Kok ada ini orang-orang semacam ini? Siapa ini ya Rasul? Siapa itu ya Muhammad ini? Ya, maka Rasulullah menjawab ini, tahabuna lillah, ya, wa tajalisuna lillah. Itu. Mereka orang-orang yang mencintai karena Allah, ya. Dia saling duduk bercengkrama karena Allah. Ya. Jadi kalau kita bubar pengajian itu sering duduk-duduk, omong-omong, itu ya, saudara itu. Ini sebenarnya kita itu ya, sedang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kadang-kadang kita tidak paham. Ya. Ya. Jadi ini gambaran orang-orang semacam itu. Ya. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam penjelasan itu, ya. Haqqat mahabbata lillahi yatazawaruna min ajri. Ya. Haqqat itu cukup dikatakan. Mahabbati itu benar-benar untuk orang, ya, lillahi yatazawaruna min ajri, ya, yang saling mengunjungi itu krono maksudnya krono aku, ajri itu krono Allah. Wa haqqat mahabbati lillahi yatanasaruna min ajri, ya. Dan mereka itu yatanasaruna, saling menolong, min ajri, ya, yaitu krono Allah. Jadi siapa orang-orang yang akan mendapatkan tempat yang penuh cahaya, pakaiannya cahaya, ya, lalu juga wajahnya bercahaya, ditambahkan dalam hadis qudsi ini, yaitu haqqut tahabbulillahi, ya. Mereka itu, ya, orang-orang yang saling yatazawaruna min ajri, mengunjungi karena Allah. Saya kemarin juga nganter anak sini ke pondok itu, pertemuannya itu karena Allah. Itu suasana itu kayak neng omahe dhewe, akrab, kenal baik semuanya gitu ya.
kita nitipkan anak ini juga diterima dengan baik, mereka senang banget gitu. Dengan datangnya itu senang banget. Jadi, saya kalau mau ke Jogja sama Tirane ini, walaupun di situ disuguhinya ya main wedang putih gitu ya. Tapi rasanya itu nikmatnya kenapa? Ditemui dengan rasa kecintaan sama krono Allah. Tidak ada krono yang lain. Sama-sama ingin menjadikan satu generasi yang ke depan itu benar-benar membawa Islam itu supaya baik, itu paham tentang Islam yang sebenarnya, paham Al-Quran, paham hadis. Suasana nyaman. Ada orang datang ke sini kadang-kadang disambut dengan kecintaan, enggak ada krono yang lain itu. Maka mereka itu orang-orangnya senang, mereka akan oh mungkin ini yang namanya cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang memberikan apapun sudah diberikan semua. Ya kenapa? Karena sudah ada kecintaannya krono. Dia harapannya hanya Allah saja, enggak ada harapan pujian orang, enggak ada harapan kita untuk dinyatakan kebaikan dari orang, itu enggak perlu. Karena kita carinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada bagian ini hadis kita terkenal di dalam kitab ini diangkat ini rawahu Bukhari ya. Sab'atun yadhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhillu illa dhilluh. Jadi besok itu ada, kata Nabi, sab'atun, ada 7 yudhilluhum wa fi dhillihi, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala yauma la dhillu illa dhillu, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok di hari kiamat ini tidak ada naungan, perlindungan kecuali perlindungan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kepada siapa mereka orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi ketika sab'atun, yaitu ada 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu imam pemimpin yang adil. Yang kedua wasabbun nasa'a bi ibadatillah wa rajul kana qalbahu mu'allaqan bil masjid. Yang kedua wa wasabun nasa'a bi ibadillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemuda wasabun nasa'a bi ibadatillah, cahno yang mana dia itu hidupnya tumbuh dengan cara dia senantiasa menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga warajulun kana qalbahu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang mana seorang pemuda, di situ dikatakan warajulun kana qalbahu, yang mana seorang laki-laki kana qalbahu, hatinya senantiasa mu'allaqun fil masjid. Mu'allaqun itu terikat, hatinya itu terikat dengan masjid. Jadi artinya dalam penjelasan hadis itu disebutkan idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Jadi ketika dia itu keluar atau ketika dia itu bepergian, itu pikirannya kayak masjid ke sing adzan sopo, sing imami sopo, sing buka lawangi sopo, mana gitu. Padahal dia seorang pemuda, seorang laki-laki gitu, hatinya itu terikat dengan masjid. Nah, ini istimewa orang yang bisa mendapatkan naungan Allah. Juga termasuk rajulun, orang bisa dikatakan mungkin tua, mungkin apa, ini sama Jadi seseorang laki-laki kana qalbahu mu'allaqun bil masajid.
ketika dia idza kharaja minhu, ketika dia keluar kemana begitu, ya, ya'uda ilaihi, ya, dia senantiasa terikat dengan masjid. Ono sing adzan pun atau malah kita justru malah paling-paling bisa ono sing adzan apa tuh gitu ya, del-delan ono kae setengah wae. Nah, gitu malah itu enggak. Jadi monggo kita ini belajar. Ini disebutkan hadis ini, ya, yang mana kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu warajulani tahabbana fillah wastama'a ala dzalika, disebutkan dalam keterangan hadis ini dua orang, ya, warajulani, dua orang yang dia itu tahabba fillahi, mencintai karena Allah, ya, sehingga mereka itu berkumpul bertemu itu karena Allah, ya, ya, tahabba fillah wastama'a, dia bertemu karena Allah. Ala dzalika wa tafarraqa rajulun dzakarallahu khaliyan wa wadat an ainahu, juga berpisahnya karena Allah. Jadi pertemuannya juga karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Ini. Jadi bukan bertemu karena apa? Uang karena apa, ya kan? Aku gelem jadi koncomu, aku gelem milih kowe nek ngenai gitu kan. Wis ora ngenai yo golek sing ngenai gitu ya. Ini bukan semacam itu, tapi warajulani tahabba billah fastama ala dzalika wa tafarraqa, ya, rajulun, ya, dzakara khaliyan wa wa'ada aina. Jadi yang ini yang bertemu karena Allah, yang bersah. Lalu yang selanjutnya adalah warajulun dzakara khaliyan wa wa'ada ainahu, ya, yaitu orang yang selalu mengingat Allah, ya. Rajulun dzakarallaha khaliyan fawadat ainahu, sampai dia menangis, sampai dia mengeluarkan air mata. Ini orang-orang yang akan mendapatkan naungan. Lalu warajulun ta'atu imra'atan dzatu sa'asabin wa jamalin faqala inni akhafu. Yang selanjutnya adalah lelaki yang saat itu akan diajak berbuat serong, berbuat maksiat pada seorang wanita, ya, orang yang terhormat, orang yang cantik, tapi dia mengatakan inni akhafu, tapi aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang akan mendapatkan naungan, artinya bisa ngerekso hawa nafsunya. Lalu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afa hatta la ta'lama simaluhu wa yunfiqu yaminuhu. Lalu yang ketujuh adalah orang yang ketika dia bersedekah, ya, merahasiakan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu saking sembunyinya dia itu di dalam bersedekah. Ini ada 7. Nah, salah satu pembahasan ini adalah rajulani tahabba billah fa astama'a ala dzalik, ya, wa tafarraqa. Ya. Jadi seorang yang dia itu mencintai karena Allah hingga ia berkumpul dan berpisahnya pun juga karena Allah. Nah, ini salah satu yang akan mendapatkan 7 dari 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan. Ada 7. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Lalu yang kedua, wasafun nasa'u bi abdillah, itu orang yang pemuda yang dia itu senantiasa rajin beribadah. Ya, yang ketiga adalah rajulun kana qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid sampai-sampai idza kharaja minhu hatta ta'uda ilaihi, ketika dia bepergian pun masih terikat dengan masjid itu tadi. Selanjutnya warajulani tahabba billahi fastama ala dzalika fa baraka. Itu orang yang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah pun juga karena Allah, ya.
Lalu warajulun dzakara Allahu khalian fawadat ainahu. Ya. Yang kelima, orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam kesendirian, khalian, ya. Memunajat dia kepada Allah, fawadat ainahu, sampai dia meneteskan air mata. Yang keenam adalah warajulun ta'atu imra'atan dzata hasabin wa jamalin faqala ini akhafu. Dia bisa ngerekso nafsunya. Sudah di hadapan seorang wanita yang cantik, ya kaya raya, ya mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi dia tetap menolak. Faqala ini akhafu. Ya, dia masih memilih takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir tadi warajulun tasaddaqu bi shadaqatin, ya, yaitu seseorang yang sedekah wa afaha hatta la ta'lama shimaluhu wa yunfiqu bi yaminuhu. Jadi dia bersedekah sampai-sampai diibaratkan oleh Rasulullah, la ta'lamu shimaluhu, tangan kirinya tidak ngerti kalau yang tangan kanannya itu sedang bersedekah. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan, ya, perlindungan yang nanti mereka itu tidak akan mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa itu syaratnya persaudaraan yang disebut semata-mata karena Allah? Ya. Ya, bagaimana kita itu membersihkan, kadang-kadang memang tetap ada kepentingan-kepentingan yang tujuannya tujuan material. Tujuannya adalah tujuan dalam kaitannya adalah kepentingan-kepentingan dunia. Bagaimana supaya kita itu bertemu, berteman, itu hanya memang berkepentingan kados bagaimana kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi lain. Walaupun nanti di dalam pertemanan itu ada, ya. Akhirnya Allah berikan kemudahan-kemudahan itu ada. Maka syarat-syaratnya di dalam kitab ini, adab-adab kita bersaudara di antara kita ini memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah di dalam kita itu bersaudara harus dikedepankan berakal. Ya. Jadi kudu duwe akal. Ya. Harus kita ini tahu berakal itu mana yang bisa mendatangkan kebaikan dan mana yang bisa mendatangkan kemaksiatan. Disebutkan dalam kitab ini tidak ada kebaikan sama sekali bila bersaudara atau bersahabat itu kepada orang-orang yang tidak berakal. Rembugan kalau wong sing ra duwe akal itu kan kacau itu. Rembugan kalau wong digambarkan dalam sebuah majelis itu ada rajulun la yadri, ya, wa la yadri annahu la yadri. Wong ki wis ora ngerti itu dheweke ora ngerti nek dheweke ora ngerti. Itu kan repot itu. Rembugan duwe kanca karo kanca sing ngoten niku wis kacau sudah. Wong ki ora ngerti itu dheweke ora ngerti nek dheweke kuwi ora ngerti. Itu repot. Ya. Ya masih bejo itu orang yang rajulun la yadri, ya, wa yadri annahu la yadri, ini masih enak. Bertemu dengan teman orang yang dia itu tidak tahu, tetapi dia itu merasa bahwa dirinya itu tidak tahu, itu enak. Masih bisa kita ngobrol. Karena saya duwe akal dheweke niku. Karena mudeng nek dheweke niku ora ngerti. Ya rada jengkel ki sithik itu kadang-kadang ya karo kanca ketemu kanca sing rajulun itu rajulun yadri, ya. Wala yadri anahu yadri, sakjane wong ki yo mudeng nek dheweke niku ora mudeng nek dheweke mudeng gitu loh. Nah, ini kan ini yang nomor sing parah yang nomor tadi, ya. Wong ki sakjane ngerti ning gaweane lalen wae niku yo cotho rembugan karo wong lalen itu. Ya, sing paling kepenak niku yo rembugan rajulun yadri wa yadri anahu rembukan kalau wong kuwi ngerti, terus wong kuwi ngerti nek dheweke ngerti, maka dia punya akal. Nggih. Penak rembukan kalau wong ngoten niku ora kudu, ora gampang nesu, terus mesti akan memberikan solusi-solusi yang baik ini. Nah, monggo kita cari teman itu ya teman-teman yang duwe akal, ya.
Karena kalau tidak ya justru kita itu akan merugi, golek kanca kok malah sing dadi itu wis ora mudeng, dhewene ora mudeng, nek dhewene ora mudeng malah nyasarke nanti. Nah, ini syaratnya adalah berakhlak. Yang kedua berakhlak yang baik. Nggih, ukurannya adalah akhlak. Nggih. Mbok ki wong pinter wong apa itu apa ya? Sekarang pinter itu ukurannya apa? S4 ada enggak? S4 ada. 1, S2, S3 atau apa? Pinter dewe, tapi dia tidak mempunyai akhlak yang baik itu. Ya enggak akan dia menjadi teman yang baik itu. Ukurannya bukan pandainya. Ukurannya yang kedua ada akhlaknya. Ya. Kalau kepandaian itu ukurannya adalah wong kuwi duwe akal apa ora gitu aja. Dheweke ngerti apa ora? Ngerti itu tingkatan-tingkatannya macam-macam tadi. Ya. Tapi yang kedua adalah berakhlak yang baik. Ini. Jadi wong iki nek duwe akhlak sing apik karena dia bisa apa nggih bahasa di kitab ini, orang itu bisa menguasai dirinya dengan akhlak yang baik itu. Ya. Nek wong iki ora duwe akhlak yang baik, emosinan, nesunan, dheweke ora iso ngolah awake dhewe kok. Jak rembugan, jak jadi konco kayak orang bisa. Kalau dia punya akhlak yang baik, dia bisa mengolah dirinya. Itu. Karena punya akhlak yang baik. Ya. Yang ketiga besok kita lanjutkan nih karena banyak. Yang ketiga adalah ukurannya adalah ketakwaan. Ya. Jadi orang ini takwa tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu baik itu di dalam kaitannya ibadah dan lain sebagainya, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang takwa itu taat. Ya. Ngukurnya ketakwaan dia kepada Allah itu apa? Ya kira-kira dia itu mendahulukan Allah atau tidak, gitu aja. Ya. Dia lebih taat sama siapa, gitu. Ono adzan gitu aja. Luwih ngerampungke gaweane apa ninggalke sik gaweane gawe salat. Itu gampang kita itu ngukur. Wah, suruh rampung ini kan, oh ya, berarti ini memang ketaatannya masih belum utuh dia, takwanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu masih ada orang itu berbuat fasik. Jadi orang fasik itu siapa? Orang yang durhaka, ya, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Maka dia itu ukurannya ya tadi ada perintah Allah dengan perintah manusia itu dia diukur gitu. Ya. Ketika dia ada perintah manusia ini, umpamanya ada suruh ke sana, dia akan mengatakan, dia akan sholat dulu. Sholat ini sudah zuhur gitu. Ya, ini bagus ini. Main. Jadi anak itu anak yang baik atau tidak, ketakwaannya bagaimana teruji. Dewe kayak dolan. Terus ada adzan dia berhenti. Tak sholat sih ya gitu. Nah, oh ini pun bagus ini. Saya punya anak-anak itu kadang-kadang ngukurnya, oh ini anak ini mesti ketoto ini. Ini ono adzan dia mesti ambok kayak seneng-senenge dolan, tapi dia tetap mengupayakan untuk sholat dulu. Nah, baru setelah sholat dia kembali lagi dolan. Ini ada ukuran baik ini. Kalau tidak, nah ini bahaya ini harus dijaga ini. Ya, ini ukuran. Ya, ukurannya adalah ketakwaan. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi kepada Ibu pembahasan adab atau bagaimana syurut syarat ya kita bersaudara sesama mukmin. Nanti enak kalau kita ngikuti kitab ini itu nanti jadinya kita hidupnya enak nyaman, tapi nggak usah buru-buru, pelan mana yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap kita mendapatkan ilmu nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mustaqbalan. Sedaya khilaf kesalahan pun pangapunten, kita mari tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.